Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriansa dengan NIM 2319008 akan menjelaskan materi kelompok 9 dengan judul Nagari sebagai konsep adat budaya dan politik pemerintahan. Yang pertama, konsep nagari dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu. Batas-batas wilayah nagari ditentukan oleh alam seperti sungai, hutan, bukit, dan lain sebagainya. Nagari memiliki keistimewaan tidak sama dengan desa. Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Pemerintahan nagari sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Di sini juga berlangsung tatanan demokrasi yang lebih tua daripada di Eropa. Kemudian materi selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan menuju nagari. Yang pertama, perkembangan nagari sebelum era reformasi. Bentuk pemerintahan nagari berubah seiring dengan perubahan zaman. Mulai dari zaman Belanda, pemerintahan nagari diselenggarakan berdasarkan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda hingga zaman kemerdekaan. Pemerintah nagari turut berubah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, perkembangan nagari pada era reformasi atau otonomi daerah. Jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Pemerintahan kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang memberikan peluang bagi dihidupkannya kembali bentuk pemerintahan terendah asli jika masyarakat setempat menginginkannya. Desentralisasi yang diimplementasikan dengan pemberian otonomi pada daerah memungkinkan adanya proses pemberdayaan masyarakat karena tersedianya ruang untuk berpartisipasi dan menentukan sendiri model pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Kemudian materi ketiga, syarat terbentuknya sebuah nagari. Nagari yang akan dibentuk haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh hasil musyawarah dan mufakat. Nagari yang didirikan menurut adat Minangkabau haruslah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, babalai bamusaji, kemudian basuku banagari, bakorong bakampuang, bahuma badendang, balabuah batapian, basawah baladang, bahalaman bapamedana, bapandam bapusaro. Kemudian perubahan pemerintah nagari dari masa kolonial ke otonomi daerah di Minangkabau. Yang pertama, perkembangan nagari sebelum era reformasi. Bentuk pemerintahan nagari berubah seiring dengan perubahan zaman. Mulai dari zaman Belanda, pemerintah nagari diselenggarakan berdasarkan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda hingga zaman kemerdekaan. Pemerintahan nagari turut berubah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian kedua, perkembangan nagari pada era reformasi atau otonomi daerah. Jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintah sentralistik menjadi desentralistik. Kemudian materi terakhir, pemerintahan nagari dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat masih membutuhkan biaya yang lebih besar dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini tercermin dari indeks kedalaman kemiskinan yang dihitung BPS atau Badan Pusat Statistik menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang dikenal dengan Susenas pada Maret 2019. Indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan menyentuh angka 1,093%, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang hanya 0,771 poin. Selain itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan hampir 2 kali lipat penduduk miskin di perkotaan. Indeks keparahan kemiskinan di pedesaan pun juga lebih tinggi daripada perkotaan. Dana desa sebesar 60 triliun pada tahun 2018
belum bisa mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan secara masif. Kemudian kebijakan pemerintah nagari dalam mengelola kekayaan. Sumatera Barat memiliki nilai kemasyarakatan yang sudah tumbuh dan berkembang sejak lama, yaitu kearifan lokal sendiri. Ada nilai sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang yang memainkan peranan penting dalam masyarakat. Selama ini hutan dikelola, dimanfaatkan, dijaga, dan diurus oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah fungsinya dinas kehutanan. Masyarakat dalam lingkup ini diharapkan terlibat dalam pengelolaan hutan yang mencakup pemanfaatan dan rehabilitasi. Tetapi yang paling penting adalah menjaga agar hutan tetap berkelanjutan dan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Hutan lindung berfungsi sebagai hutan lindung dan bermanfaat sebagai mana dalam masyarakat. Hutan produksi juga untuk produksi selain nilai ekonomis yang diberikan bagi masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.